Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang ada di rumah atau mungkin sedang ada di kamar. Kita akan menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah online pada hari ini. Nikmati hadirat Tuhan dan kita akan memohon kekudusan dari Allah. Dari Roh Kudus yang melayakkan kita dan memampukan kita. Sebelum kita berdoa, kita pujikan satu lagu ini. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Nyatakan kerinduan setiap kita untuk bertemu dalam hadirat Tuhan. Pujikan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati. Dengan satu kerinduan untuk menikmati hadirat Tuhan. Bersama-sama. Masuk dalam hadirat-Mu.
menikmati hadirat-Mu dalam ibadah kami. Silakan Tuhan Kau beracara. Silakan Roh Kudus Engkau beracara di tengah-tengah kami, di tengah-tengah setiap keluarga, di tengah-tengah setiap kamar yang dipakai untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Engkau Allah yang maha hadir, kami percaya Engkau hadir di setiap pertemuan keluarga, di setiap ibadah yang sedang diadakan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau sudah melayakkan kami. Kami sambut berkat ibadah pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, dan bersama-sama yang sepakat bersama katakan amin. Bersyukur untuk hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Mari bersama-sama kita bersuka menyanyikan lagu ini. Hari
memiliki Bapa yang sangat mengasihi, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kita menjadi biji mata Allah, Bapa yang baik. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita pujikan lagu ini. Bapa, sungguh besar kasih setiamu. Sediakan bagi setiap kami. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik. Oh haleluya. Kita pujikan lagu ini.
terima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena keajaiban kasih-Mu Tuhan buat hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini, sampai detik ini itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun kami ada, Engkau selalu ada bagi kami. Ketika Engkau ada bersama dengan kami Tuhan pada hari ini, pada detik ini kami ibadah Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati penyertaan-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan itu menjadi benih yang luar biasa bagi kehidupan kami. Bukan hanya kami dengarkan, tetapi itu masuk ke dalam relung hati kami. Terukir di dalam hati kami. Menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Menjadi berkat bagi kehidupan kami senantiasa. Dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan doa dan persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera dan salam sehat buat kita sekalian. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 149. Namun saya akan baca pada ayatnya yang keempat sampai ayat 7 saja. Mazmur 149 ayat 4 dikatakan demikian. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Puji Tuhan. Firman Allah pada saat ini bertemakan Tuhan berkenan dan memberkati pujian dan pengagungan. Tuhan berkenan dan memberkati pujian dan pengagungan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 149 ini juga adalah berbicara tentang Mazmur kemenangan. Mazmur kemenangan. Nah, akibat dari kemenangan itu maka firman Allah katakan tadi, umat-Nya akan dimahkotai dengan shalom, dengan damai. Tuhan datangkan sukacita dan sorak-sorai, bahkan pujian yang selalu ada yang dinaikkan kepada Tuhan adalah satu bukti dari sebuah kemenangan. Bahkan dalam ayat 6 dikatakan bahwa biarlah dalam kerongkongan mereka itu selalu ada pujian kepada Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 150 ayat 6, ya ayat pasal yang terakhir dan ayat terakhir dari kitab Mazmur ini, dikatakan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan, memuliakan akan nama Tuhan. Lalu sekarang apa yang kita dapatkan atau makna daripada kita memuji dan memuliakan, mengagungkan Tuhan yang merupakan berkat yang tersedia bagi kita. Kita memahami bahwa nyanyian adalah satu ungkapan hati yang bersukacita, hati yang bersorak-sorai dengan pujian, dan tidak hanya diungkapkan dari mulut belaka, tetapi dari
dasar hati yang paling dalam. Dan tidak hanya di situ saja. Kalau kita membaca dalam pasal 149 ini, bahwa nyanyian itu bahkan disertakan dengan musik dan tari-tarian. Ini adalah model pujian kemenangan yang dinaikkan kepada Tuhan. Nah, sekarang alasannya kita memuji Tuhan itu apa? Apakah karena kita pandai? Apakah karena kita punya suara yang bagus? Sehingga kita katakan bahwa biarlah orang-orang yang punya suara bagus saja yang menyanyi, yang memuji Tuhan. Sementara kita baca dalam ayat 4 tadi bahwa Tuhan atau Allah itu berkenan kepada pujian umatnya, pengagungan dari umatnya. Allah sangat merindukan, menantikan pujian penyembahan kita kepada Dia. Bahkan di bagian lain dari kitab Mazmur dikatakan, Allah itu bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Allah itu ada, hadir di tengah-tengah pujian umatnya. Dan kehadirannya itulah yang akan membawa satu dampak yang luar biasa bagi setiap kita. Karena akibat daripada itu, di mana Dia memberikan satu sukacita yang tidak pernah kita dapatkan dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat makna daripada kita mendapatkan atau memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan itu. Yang terjadi dalam diri kita. Ayat 1 dia katakan bahwa nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ini yang pertama. Satu nyanyian baru, pengagungan kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya, apakah setiap kita datang kepada Tuhan harus dengan nyanyian yang baru? Saya yakin bahwa ungkapan nyanyian baru ini adalah bagaimana pemazmur menyadari kehidupan yang lama yang ditandai dengan kegelapan, hidup dalam tawanan, bahkan hidup dalam kungkungan daripada musuh itu. Sehingga membuat mereka tidak ada nyanyian, tidak ada sorak-sorai, tidak ada pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Karena mereka bagaikan ada dalam satu kungkungan ikatan dari kuasa gelap, kuasa dosa. Dan sekarang yang ada adalah ketika mereka menemukan satu penebusan yang telah dikerjakan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi hidupnya, yang merubah hidupnya. Nah, inilah sebuah nyanyian baru yang dinaikkan kepada Tuhan. Karena adanya perubahan hidup yang telah Tuhan kerjakan atas hidupnya. Saya yakin bahwa kita pun demikian. Menengok ke belakang masalah latar belakang hidup kita yang tadinya tidak berdaya, yang tadinya tidak bisa memuji menyembah Tuhan. Tetapi setelah kita temukan Tuhan, ditemukan oleh Tuhan, Dia menebus kita, lalu kita menjadi manusia baru sehingga ada perubahan dalam hidup kita. Dan sekali lagi, bukan masalah bagusnya suara. Berapa banyak orang terkadang dimulaikan dari gereja untuk pada akhirnya dia dapat suara yang bagus, lalu setelah itu kemudian dia terjun ke dunia sekuler, nyanyi bagi dunia. Dia mendapatkan hasil yang begitu banyak, tetapi pada akhirnya dia bisa tinggalkan Tuhan. Yang tadinya diawali untuk memuji menyembah Tuhan, suara yang dikaruniakan itu untuk kemuliaan Tuhan, pengagungan kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia disibukkan hanya untuk kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya punya mertua, tidak bagus suaranya. Tetapi saya melihat sebuah keteladanan yang luar biasa. Dia seorang yang cinta Tuhan, cinta dalam doa, cinta dalam pujian penyembahan.
Nyanyiannya kadang fals, tidak bisa diikuti, tetapi luar biasa kesungguhannya. Dan itu yang memotivasi kami sebagai anak-anak, anak mantu untuk bisa seperti orang ini yang cinta Tuhan. Orang tua kami yang cinta akan Tuhan. Nah itu sebabnya mari kita punya satu kehidupan yang baru, nyanyian yang baru kepada Tuhan. Dan yang kedua yang kita dapatkan, akibat daripada kita memuji mengagungkan Tuhan, maka berkat Tuhan yang terjadi atas hidup kita adalah bagaimana kita membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Ayat 5 dia katakan, biarlah orang-orang saleh berdia-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Sebuah keintiman yang dibangun dalam bentuk pujian penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Saya katakan bukan hanya ketika kita di gereja, ketika kita ada di ibadah doa, tetapi kita lihat pemazmur ini yang telah mengalami sebuah kemenangan dalam hidupnya. Bahkan di tempat tidurnya pun dikatakan dia membangun sebuah keintiman dengan memuji, menyembah akan Tuhan. Ini adalah sebuah kemenangan yang artinya bahwa tidak dibatasi oleh keadaan, tidak dibatasi oleh situasi yang ada. Tidak hanya waktu-waktu tertentu, tetapi dimanapun selalu membangun satu kedekatan, satu kerinduan untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. Nah, biar setiap kita dimanapun kita berada, ada pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Ada pengagungan kita kepada Dia. Dan berkatnya itu akan dicurahkan atas setiap kehidupan kita. Dapatkah kita menikmatinya? Pujian, pengagungan kita dalam membangun keintiman kita kepada Tuhan. Ketika kita semakin dekat, semakin intim dengan Dia. Semakin mengerti akan hatinya. Sampai seperti Daud yang Tuhan katakan, telah kutemukan seorang yang berkenan di hatiku. Seorang yang suka memuji Tuhan. Seorang yang suka mengagungkan Tuhan. Telah didapatkan di dalam diri Daud. Dia selalu membangun keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Dimanapun dia berada. Bukan hanya di tempat keramaian. Bukan hanya di istana. Tetapi bahkan di tengah-tengah dia mengerjakan pekerjaannya. Di ladang sekalipun. Dia selalu memuji, menyembah Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Dan luar biasa yang didapatkan oleh Daud. Dan yang ketiga adalah sorak-sorai untuk membungkam kuasa dari musuh. Ketika pujian penyembahan kita kepada Tuhan, maka ada sorak-sorai yang membungkam kuasa musuh itu. Kita sudah diselamatkan melalui penebusan Yesus di atas kayu salib. Tetapi kita masih harus memelihara dalam perjalanan hidup kita tentang keselamatan, penebusan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita tetap ada dalam sorak-sorai, memuji dan menyembah Tuhan, maka di sana dikatakan kuasa musuh itu dibungkam dan tidak akan membuat kita untuk dikalahkan oleh karena pujian. Sebuah contoh yang saya akan sampaikan kepada kita semua, yaitu ketika Raja Saul, raja pertama bagi Israel, lalu dalam perjalanan waktu yang ada, kemudian dikatakan bahwa roh Allah itu meninggalkan dia. Nah, karena roh Allah meninggalkan dia, lalu kemudian dia selalu dibayangi dengan rasa takut, dibayangi rasa khawatir,
Lalu kemudian roh jahat itu bahkan selalu mengganggu dia. Lalu kemudian dia berkata kepada orang-orangnya, semestinya raja kan merasa aman, ada pengawalan, segala sesuatunya ada. Tetapi dia selalu hidup dalam kecemasan. Bahkan bagaikan dikuasai oleh kuasa gelap. Lalu singkat cerita, ditemukanlah seorang yang bernama Daud. Seorang yang kesukaannya memuji menyembah Tuhan. Dengan kecapi, dengan musik. Dan luar biasa, ketika Daud dihadirkan, maka saat-saat di mana kuasa gelap itu yang hendak menakut-nakuti, hendak menguasai Saul. Lalu kemudian dikatakan Daud mengambil kecapinya, dia memuji menyembah Tuhan. Maka ada ketentraman bagi Saul. Luar biasa ketika kita dapat membangun satu hubungan untuk memuji menyembah Tuhan dalam sorak-sorai kita kepada Dia. Maka ada ketenangan bagi kita. Kuasa gelap itu lalu daripada kita. Contoh yang lain yang kita dapatkan ketika Yosafat dikepung oleh musuh. Lalu dikatakan mereka tidak berdaya. Begitu banyak musuh yang hendak menyerang. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Yosafat bersama Raja Israel? Mereka tidak berdaya. Tetapi kemudian ketika mereka naikkan pujian, pengagungan kepada Tuhan. Luar biasa yang dilakukan, bukan untuk mengadakan perlawanan secara fisik dengan senjata. Tetapi yang dilakukan adalah memuji dan menyembah Tuhan. Dan hasilnya adalah bahwa musuh-musuh itu pada akhirnya dikalahkan dengan mudah. Tanpa keterlibatan Yosafat dan Raja Israel bersama orang-orangnya. Tetapi Tuhan sendiri yang mengacaukan musuh-musuh yang sekian banyak yang menakutkan itu. Ujian penyembahan kita kepada Tuhan akan membawa satu dampak yang besar. Sorak-sorai yang kita tujukan kepada Tuhan akhirnya membawa sebuah kemenangan di dalam setiap hidup kita. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita satu kemampuan untuk dapat memuji Dia, menyembah Tuhan setelah kita mendapatkan penebusan daripada Dia. Kita diselamatkan dan bahkan Dia mengaruniakan sukacitanya di dalam hidup kita. Sehingga kita menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Itulah berkat yang Tuhan berikan di dalam perkenanan Tuhan atas hidup kita. Ketika kita memuji, menyembah, dan mengagungkan Tuhan. Ada hal-hal yang lain lagi, tetapi waktu bagi kita. Saya sampaikan di sini, mari jemaat Tuhan kita semua untuk suka memuji menyembah Tuhan. Karena di dalamnya ada kuasa yang tidak hanya memberikan ketenangan kepada kita, tidak hanya memberikan jalan-jalan bagi kita, tidak hanya menghancurkan musuh yang ada sekitar kita, tetapi Dia memberikan damainya, shalomnya di dalam hidup kita, dalam keadaan apapun juga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kau
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tundukkan diri di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur kepada Tuhan. Kerinduan kami ya Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Engkau, dan dapat memperoleh berkat-berkat yang dari Tuhan. Mampukan kami untuk dapat bersorak-sorai bagi Tuhan dalam sorak kemenangan oleh karena karya Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Mampukan kami untuk tetap bertahan dalam pujian, penyembahan, pengagungan kami kepada Engkau. Karena di dalamnya ada kuasa Allah yang Engkau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kuasa pujian penyembahan itu kiranya melanda gereja-Mu, khususnya yang ada di GSPDI Hayam Muruk dan juga Tugu. Untuk kami punya kerinduan dalam membangun keintiman dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kalau mungkin masa-masa atau waktu-waktu yang sudah tidak memberikan waktu untuk kami membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Tuhan tolong kami semua dalam persiapan menanti kedatangan-Mu kali yang kedua. Meteraikanlah firman-Mu dalam setiap hati kami. Terang Roh Kudus yang akan menerangkan lebih lagi, memberikan pengertian bagi setiap kami, supaya kami dapat memahami dan semakin cinta akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mengucap syukur, mengakhiri ibadah pada hari ini. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari kita sama-sama akhiri dalam doa dan doa berkat pada saat ini. Bapa, sekali lagi kami datang kepada Engkau, menyerahkan untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara umat-Mu yang ada. Tuhanlah yang memberikan ketenangan, yang memberikan kedamaian, yang memberikan kemenangan, yang memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang terkadang kami tidak dapat memahaminya. Kuasa-Mu tetap nyata, kuasa-Mu yang tidak pernah berubah itu kiranya boleh menjadi bahagian bagi setiap kami umat-Mu. Berkatilah gereja-Mu, berkatilah pemerintah kami dari tingkat pusat bahkan sampai ke daerah-daerah. Tuhan mampukan dalam berbagai masalah-masalah bangsa yang sedang terjadi, baik masalah sakit penyakit, baik masalah banjir, tanah longsor, dan berbagai bencana yang lain yang sedang melanda khususnya di Indonesia. Tuhan kiranya tolong pemimpin-pemimpin kami, beri kemampuan kepada mereka untuk dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alat di dalam tangan-Mu. Berkati kota kami Yogyakarta. Terima kasih Bapa, berkati teman-teman yang telah berlelah-lelah dalam kerjasama, dalam pelayanan yang ada. Tuhan kiranya memberkati bahwa setiap jeri lelah kami tidak menjadi sia-sia.
tetapi upah telah tersedia bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Lawat juga umat-Mu yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam keadaan sakit Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saatnya Bapa, kedangkanlah tangan-Mu dan turunkan berkat-Mu atas kami sekalian. Kami menerima berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa menyertai, memimpin kami sekalian sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.